Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mereview materi dengan judul aplikasi bioteknologi dalam diagnosis molekuler. Next. Selanjutnya ada anggota kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dela Nur Amalia, Clara Bella, Adinda Siti Hawa, Priscilla, dan Siti Nursyifa. Anamnesa dan diagnosis. Apa sih yang dimaksud dengan anamnesa dan diagnosis? Arti dari anamnesa itu sendiri merupakan proses pengumpulan informasi medis yang terperinci tentang riwayat kesehatan dan keluhan yang dialami oleh pasien. Anamnesa ini dilakukan oleh dokter untuk mengetahui informasi-informasi yang penting dan membantu memahami keluhan dan gejala pasien. Hal itu sendiri memiliki tujuan untuk menentukan rencana pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Sedangkan arti diagnosis itu sendiri merupakan proses penentuan sifat suatu penyakit atau gangguan yang dialami oleh pasien. Untuk memastikan diagnosis, biasanya dokter ataupun tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan mengambil sampel yang bisa diambil adalah sampel darah, urin, tinja, dahak, ataupun cairan tubuh lainnya yang akan diteliti di laboratorium. Teknik untuk mendiagnosis penyakit yaitu dengan cara konvensional dan secara molekuler. Untuk secara konvensional sendiri merupakan teknik tradisional untuk menentukan suatu penyakit yang meliputi pemeriksaan fisik, analisis gejala, dan penggunaan tes laboratorium standar. Sedangkan diagnosis molekuler merupakan diagnosis yang menggunakan teknik biologi molekuler yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan genetik, biomarker, ataupun patogen pada tingkat DNA ataupun RNA. Berdasarkan data, lebih dari 80% uji molekuler ini dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, HPV atau human papilloma virus, dan TBC. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari diagnosis molekuler. Untuk kelebihannya itu ada sensitivitas yang tinggi, terus dapat mempercepat pengobatan dan tindakan medis, dapat mendeteksi resistensi narkoba, dan untuk kekurangannya itu biayanya relatif lebih tinggi karena prosedur yang digunakan itu sangat kompleks dan memiliki rasio kontaminasi sampel yang sangat tinggi. Selanjutnya, teknik diagnosis molekuler itu dibagi menjadi dua, yaitu berbasis asam nukleat atau genomics dan berbasis protein atau proteomics. Selanjutnya yaitu ada antibodi monoklonal sebagai alat diagnostik. Antibodi atau yang disebut dengan ABS merupakan gabungan glikoprotein yang tergolong dalam superfamili imunoglobulin atau Ig yang disekresi oleh sel B untuk mengidentifikasi dan menetralisir organisme asing atau antigen. Selanjutnya itu ada antibodi monoklonal atau MBAS, adalah antibodi buatan identik karena diproduksi oleh salah satu jenis sel imun saja dan semua klonnya merupakan sel single parents. Antibodi monoklonal dapat diperoleh dari sel yang dikembangkan di laboratorium. Reagennya tersebut sangat berguna untuk penelitian terapi dan diagnostik laboratorium. Next, ada seleksi sel hibridoma. Hibridoma sendiri adalah hasil fusi antara sel limfosit B dengan sel kanker. Sel mieloma adalah sel kanker limfosit B yang berasal dari tikus. Sel mieloma tidak dapat mensintesis nukleotida karena sel mieloma tersebut tidak mempunyai enzim timidin kinase atau hiposantin fosforibosil transferase. Sel mieloma memproduksi imunoglobulin abnormal atau yang disebut dengan monoklonal. Sel mieloma memproduksi imunoglobulin abnormal atau yang disebut dengan monoklonal. Next. Selanjutnya itu ada cara pembuatan antibiotik monoklonal. Pertama itu imunisasi mencit dengan antigen yang akan dibuat antibodi monoklonal. Nah, imunisasi mencit dengan antigen ini tujuannya untuk menghasilkan antibodi yang diinginkan. Itu dimatikan jika titer antibodinya sudah cukup tercapai. Kemudian limpanya itu digunakan sebagai sumber sel
yang akan digabungkan dengan sel mieloma. Lalu yang kedua itu ada sel B yang memproduksi antibodi dipisahkan dari sel limfosit. Nah, proses ini itu penyaringan produksi antibodi tikus serum antibodi pada darah tikus itu dinilai setelah beberapa minggu imunisasi. Lalu titer serum antibodi itu ditentukan dengan berbagai macam teknik seperti enzim link immunosorbent assay atau yang disebut dengan ELISA dan flow cytometry. Yang ketiga itu ada fusi sel B dengan sel mieloma. Fusi sel tersebut dapat dilakukan bila titer antibodi sudah tinggi. Jika titer masih rendah, maka harus dilakukan booster sampai respon itu tercapai. Lalu persiapan sel mieloma yang didapatkan dari tumor limfosit abadi tidak dapat tumbuh jika kekurangan hiposantin, guanin, fosforibosil, transferase atau HGPRT. Dan sel limfa normal masa hidupnya terbatas. Antibodi dari sel limfa yang memiliki masa hidup terbatas menyediakan HGPRT lalu digabungkan dengan sel mieloma yang hidupnya abadi, sehingga dihasilkan suatu hibridoma yang dapat tumbuh tidak terbatas. Lalu yang selanjutnya itu kultivasi sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal terbaik. Nah, pengembangan lebih lanjut ini, hibridoma itu dikelompokkan kecil yang dapat dikembangkan pada kultur jaringan dengan cara seleksi ikatan antigen atau dikembangkan melalui metode asisten mencit. Cloning secara limiting deletion akan memastikan suatu klon itu berhasil. Lalu yang terakhir itu ada purifikasi antibodi monoklonal. Nah, proses pemurnian ini dari campuran atau kultur yang mengandung berbagai protein dan molekul lainnya sehingga diperoleh antibodi yang murni dan aktif. Next, kegunaan antibodi monoklonal sebagai alat diagnostik itu seperti mendeteksi keberadaan protein tertentu seperti antigen, fragmen protein, diagnosis penyakit infeksi. Next. Selanjutnya ada enzim link immunosorbent assay atau bisa disingkat dengan ELISA. ELISA menggunakan prinsip pengikatan antigen ke antibodi spesifik untuk mendeteksi jumlah kecil molekul biologis seperti protein, hormon, atau antibodi dalam sampel cairan. Teknik ini melibatkan penggunaan antigen atau antibodi berlabel enzim, seperti alkali fosfatase atau glukosa oksidase yang dimobilisasi pada plat mikrotiter. Setelah antigen berkaitan dengan antibodi spesifik, antibodi sekunder yang terkonjugasi dengan enzim ditambahkan. Substrat enzim akan menghasilkan perubahan warna atau fluoresensi yang menunjukkan keberadaan antigen dan memungkinkan pengukuran kuantitatif atau kualitatif berdasarkan pembacaan kolorimetri atau fluorimetri berlabel enzim untuk mendeteksi molekul biologis. Enzim yang paling umum digunakan adalah alkali fosfatase dan glukosa oksidase. Yang selanjutnya ada microarray atau genechip. Apa itu teknologi microarray? Microarray adalah teknologi berbentuk chip yang digunakan untuk menentukan struktur dan fungsi berbagai macam gen yang ada pada tubuh manusia yang mempunyai jumlah yang sangat besar. Teknologi microarray dapat digunakan sebagai diagnosis medis dan analisis gen. Dengan menganalisis ekspresi gen dapat diketahui apakah seorang terkena penyakit atau tidak. Yang selanjutnya ada proses microarray. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menganalisis ribuan hingga jutaan gen secara simultan dan mampu menghasilkan informasi genetika dengan memanfaatkan array berdensitas tinggi dari DNA atau probe oligonukleotida. Prosesnya dimulai dengan menempelkan ribuan probe DNA atau sequence pendek DNA pada sebuah chip. Kemudian, DNA sampel yang diberi label fluorescence dihibridisasi dengan probe-probe ini. Jika ada kesesuaian antara urutan DNA sampel dan probe, keduanya akan berpasangan. Sinyal fluorescent
yang dipancarkan oleh label, kemudian dideteksi dan dianalisis untuk menentukan tingkat ekspresi dari masing-masing gen. Prinsip hibridasi. Nah, proses yang penting dalam mikroarray yaitu hibridasi. Hibridasi adalah proses inkubasi dari mRNA yang telah terlabel fluoresen dengan prop yang ada di mikroarray. Fluoresen dari mRNA target dihibridisasi dengan cDNA probe yang ada di mikroarray. Fluoresen dari mRNA target dihibridisasi dengan cDNA probe yang ada pada slide dan ditentukan jumlah dari imobilisasi fluoresen dan radioaktivitasnya. Hibridisasi dari probe yang terlebar sebaiknya dilakukan secara linear, sensitif, dan spesifik. Hibridisasi biasanya dilakukan pada suhu 45 derajat dan 65 derajat Celcius, tergantung dari array yang digunakan. Mikroarray yang menggunakan probe oligonukleotida, suhu yang dipakai tergantung dari panjang probe-nya. Slide akan dicuci setelah proses hibridisasi selesai. Tujuan dilakukannya proses pencucian ini untuk menghilangkan kelebihan cairan hibridisasi pada mikroarray, sehingga kita dapat memastikan pengukuran hanya dilakukan pada target label yang ada di mikroarray. Kedua, untuk meningkatkan kekuatan eksperimen dan menurunkan hibridisasi silang. Nah, yang selanjutnya ada native state, yaitu DNA adalah keadaan alami berupa untai ganda stabil dengan pasangan basa yang terikat kuat. Denaturasi memisahkan untai ganda menjadi untai tunggal melalui pemanasan atau perlakuan kimia. Untai tunggal ini menjadi probe yang siap untuk dihibridisasi. Pada kondisi yang tepat, untai tunggal dari sampel akan berpasangan dengan probe komplementer. Next. Selanjutnya ada aplikasi mikroarray. Yang pertama yaitu memungkinkan penelitian yang lebih komprehensif dalam studi genom. Yang kedua mengkaji ekspresi gen pada kondisi sehat, sakit, dan respon terhadap stimulus. Analisis ekspresi gen untuk pencarian titik mutasi dan comparative genomic hybridization atau CGH. Mengetahui target dan respon terapi obat pada individu dan mengukur toksisitas dan efek samping terutama pada kanker. Selanjutnya ada real-time PCR. Teknik ini menggunakan prinsip utama PCR konvensional, namun mendeteksi dan mengidentifikasi produk PCR secara real-time seiring progresif reaksi. Teknik ini memiliki sensitivitas tinggi dan lebih spesifik untuk produk PCR tertentu. Next. Pada gambar di atas, yaitu merupakan prosedur real-time PCR. Molekul reporter dengan fluoresensi digunakan untuk memonitor proses PCR. Fluoresensi akan dipancarkan oleh molekul sebagaimana terakumulasinya produk PCR pada tiap siklus proses amplifikasi. Next. Pengaplikasian real-time PCR yaitu ada deteksi DNA virus seperti pada penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, lalu deteksi DNA bakteri yaitu seperti pada penyebab tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, lalu penyebab gonore, Neisseria gonore, dan penyebab pneumonia yaitu Streptococcus pneumoniae. Yang ketiga ada deteksi RNA virus yaitu influenza, Zika, dan SARS-CoV-2. Lalu deteksi DNA parasit yaitu Plasmodium falciparum atau penyebab malaria, Toxoplasma gondii, dan Giardia lamblia. Yang terakhir ada deteksi DNA jamur seperti Candida albicans yaitu penyebab candidiasis. Next. Untuk keuntungannya yaitu sensitivitasnya tinggi, spesifisitasnya tinggi, kuantitatif, cepat, dan otomatis. Selanjutnya ada jenis-jenis dari ELISA. Yang pertama ada direct ELISA. Dalam direct ELISA, antigen diimobilisasi secara langsung ke permukaan plat mikrotiter.
antibodi terkait enzim berlabel yang spesifik terhadap antigen, kemudian ditambahkan mengikat langsung ke antigen. Kemudian ada pun keuntungan dari direct ELISA ini. Yang pertama ada sensitivitas meningkat karena lebih dari satu antibodi berlabel terkait per antibodi primer. Yang kedua ada berbagai macam antibodi sekunder berlabel tersedia secara komersial. Yang ketiga ada imunoreaktivitas maksimum antibodi primer dipertahankan karena tidak berlabel. Kemudian ada penghematan biaya karena lebih sedikit antibodi berlabel yang diperlukan. Yang kedua ada indirect ELISA. Indirect ELISA antigen dilapisi terlebih dahulu seperti halnya ELISA direct yang sebelumnya. Namun dalam metode ini antibodi primer yang tidak berlabel yang spesifik terhadap antigen ditambahkan terlebih dahulu. Kemudian antibodi sekunder berlabel yang mengikat antibodi primer dimasukkan. Ini memperkuat sinyal sehingga meningkatkan sensitivitas. Kemudian ada pun keuntungannya. Yang pertama ada memperkuat sinyal karena beberapa antibodi sekunder berkaitan dengan setiap antibodi primer. Yang kedua ada sensitivitas lebih tinggi dibandingkan dengan ELISA langsung. Yang ketiga ada memungkinkan untuk mendeteksi berbagai macam antigen. Selanjutnya ada sandwich ELISA. Sandwich ELISA melibatkan imobilisasi antibodi penangkap yang spesifik terhadap antigen yang diinginkan ke dalam 4 mikrotiter. Keuntungannya spesifitasnya tinggi, kemudian cocok untuk sampel yang kompleks karena antigen tidak memerlukan pemurnian sebelum pengukuran. Kemudian selanjutnya ada keuntungannya fleksibilitas dan sensitivitas karena metode deteksi langsung dan tidak langsung dapat digunakan. Selanjutnya ada kompetitif ELISA. Kompetitif ELISA disebut juga ELISA inhibisi. Antigen referensi dilapisi terlebih dahulu pada plat mikrotiter, sampel yang mengandung jumlah antigen yang tidak diketahui diinkubasi dengan jumlah antigen berlabel yang diketahui atau terkonjugasi dengan enzim, lalu ditambahkan ke dalam sumur. Keuntungannya spesifitas tinggi karena menggunakan 2 antibodi. Yang kedua ada sensitivitas tinggi karena metode deteksi langsung dan tidak langsung dapat digunakan. Yang ketiga ada cocok untuk sampel yang kompleks karena antigen tidak memerlukan pemurnian sebelum pengukuran. Selanjutnya ada ELISA for HIV antibody. Infeksi HIV masih menjadi masalah kesehatan serius di negara berkembang. Contohnya itu termasuk negara Tanzania. Diagnosis dini sangat penting untuk memulai pengobatan antivirus dan mencegah penularan. Tantangan utama dalam diagnosis HIV adalah memperpendek atau periode jendela diagnostik. Saat respon imun tubuh terhadap HIV belum sepenuhnya terbentuk. ELISA merupakan metode umum untuk diagnosis HIV, di mana sampel positif dari screening antibodi diuji ulang untuk konfirmasi. WHO merekomendasikan penggunaan uji screening gabungan untuk diagnosis HIV di negara maju. Pengujian biasanya melibatkan konfirmasi dengan Western blot atau WB, namun metode ini terlalu mahal untuk diterapkan di negara dengan keterbatasan sumber daya seperti Tanzania. ELISA antigen atau antibodi dirancang sangat sensitif agar mampu mendeteksi infeksi HIV secara akurat dalam konteks perawatan kesehatan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.